Dengan memahami tentang struktur organisasi proyek dan tata kelolanya, maka ini akan mempengaruhi atau menentukan beberapa hal berikut. Bagaimana kelompok organisasi dan individu akan saling terkait, seberapa besar wewenang yang dimiliki oleh manajer proyek, sumber daya apa saja yang akan tersedia, dan bagaimana proyek akan dilakukan atau dilaksanakan. Pada episode kali ini, kita akan membahas 6 tipe organisasi proyek. Apa saja itu? Yuk kita simak. Podcast Manajemen Proyek bersama Denny Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur organisasi adalah merupakan EEF atau Enterprise Environmental Factor yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan mempengaruhi bagaimana proyek akan dilaksanakan. Struktur organisasi manajemen proyek sangat penting untuk keberhasilan setiap proyek. Organisasi atau tim proyek yang terstruktur dengan baik memberikan dukungan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan. Jenis struktur organisasi perusahaan akan mempengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan untuk proyek, dan itu akan menjadi faktor seberapa besar pengaruh manajer proyek dalam organisasi. Model struktural yang digunakan oleh suatu organisasi akan berdampak besar pada bagaimana manajer proyek berinteraksi dengan anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam banyak kasus, seorang manajer proyek akan berinteraksi dengan orang-orang di berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi, mulai dari manajemen menengah, orang-orang operasional, fungsi strategis, hingga manajemen senior. Mengetahui individu mana dalam organisasi yang merupakan pengambil keputusan atau pemberi pengaruh, dan kemudian bekerja sama dengan baik dengan mereka, akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Oleh karena itu, penting untuk seorang project manager mengetahui jenis-jenis atau tipe-tipe organisasi proyek. Tergantung pada sifat operasi organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan, serta sifat pekerjaan yang dilakukan, organisasi manajemen proyek dapat disusun atau dikonfigurasikan dalam salah satu implementasi struktur utama, berkisar dari functional organization hingga kepada projectized organization dengan berbagai struktur matriks diantaranya. Dengan demikian, struktur organisasi proyek dapat kita bagi menjadi 6 jenis, yaitu functional, weak matrix, balance matrix, strong matrix, projectized, dan composite. Functional organization. Bentuk organisasi proyek klasik adalah sebuah hierarki di mana setiap karyawan atau staf memiliki satu atasan yang jelas. Staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi, seperti ahli di bidang produksi, pemasaran, teknik, dan akuntansi di tingkat atasnya. Spesialisasi dapat dibagi lagi menjadi unit fungsional yang terfokus, seperti fokus pada teknik sipil, arsitek, dan mechanical electrical. Setiap departemen dalam organisasi fungsional akan melakukan pekerjaan proyeknya secara independen, memiliki staf yang lebih terampil di departemennya masing-masing. Hal ini mengarah pada efisiensi kerja yang lebih besar. Semua orang tahu siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Tanggung jawab sudah ditentukan sebelumnya. Dalam jenis struktur ini, keputusan yang didorong oleh otoritas seperti untuk penjadwalan, penganggaran, dan pembelian peralatan berada di pundaknya manajer fungsional yang biasanya memiliki tingkat keahlian yang signifikan di bidang yang sama. Manajer proyek memiliki sedikit wewenang di sini. Dalam struktur organisasi fungsional, kelemahannya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara departemen fungsional. Matrix organizations. Organisasi matriks mencerminkan perpaduan karakteristik dari functional organization dan projectized. Organisasi matriks dapat diklasifikasikan sebagai organisasi yang weak matrix, balance matrix, maupun strong matrix, tergantung pada tingkat relatif dari kekuasaan atau power dan pengaruh influence antara manajer fungsional dan manajer proyeknya. Weak matrix. Organisasi matriks yang lemah atau weak matrix organization ini mempertahankan banyak karakteristik dari organisasi fungsional, dan peran manajer proyek lebih sebagai koordinator atau expediter. Expediter proyek bekerja sebagai asisten staf dan koordinator komunikasi saja. Expediter tidak dapat kemudian secara pribadi membuat atau menegakkan keputusan. Koordinator proyek lebih memiliki kekuatan untuk membuat beberapa keputusan, memiliki beberapa otoritas, dan melapor kepada manajer tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam struktur organisasi weak matrix,
manajer proyek memiliki sedikit otoritas atas anggota tim proyek, dan departemen fungsional masih memiliki kontrol utama atas proyek. Keuntungan dari struktur ini adalah fleksibilitas dan efisiensi. Namun kelemahannya adalah kurangnya otoritas manajer proyek dan koordinasi yang buruk antar departemen fungsional. Balance matrix ini adalah struktur organisasi di mana manajer proyek memiliki otoritas yang seimbang dengan departemen fungsional. Namun organisasi ini tidak memberikan manajer proyek otoritas penuh atas proyek dan pendanaan proyek. Keuntungan dari struktur ini adalah fleksibilitas dan koordinasi yang lebih baik antara departemen fungsional dengan tim proyek. Namun kelemahannya adalah biaya yang lebih tinggi dan konflik kepentingan antara manajer proyek dan departemen fungsional. Strong matrix ini adalah organisasi matriks yang kuat atau strong matrix organization. Memiliki banyak karakteristik dari organisasi yang projectized dan memiliki manajer proyek penuh waktu dengan otoritas yang cukup besar dan staf administrasi proyek penuh waktu. Keuntungan dari struktur ini adalah koordinasi yang lebih baik antara departemen fungsional dan tim proyek. Namun kelemahannya adalah biaya yang lebih tinggi dan konflik kepentingan antara manajer proyek dan manajer fungsional. Projectized organizations atau berorientasi pada proyek. Dalam organisasi yang projectized, anggota tim sering kali ditempatkan bersama. Sebagian besar sumber daya organisasi terlibat dalam pekerjaan proyek, dan manajer proyek melapor kepada manajer program dan memiliki banyak kemandirian dan otoritas. Manajer proyek dan tim proyek inti beroperasi sebagai unit organisasi yang terpisah di dalam organisasi induk. Anggota tim inti bertanggung jawab atas pekerjaan anggota tim tambahan di area fungsional mereka. Teknik kolaborasi virtual sering digunakan untuk mencapai manfaat dari tim yang ditempatkan secara bersama ini. Projectized organization seringkali memiliki unit organisasi yang disebut departemen, tetapi mereka dapat melapor langsung ke manajer proyek atau menyediakan layanan dukungan untuk berbagai proyek. Keuntungan dari struktur ini adalah koordinasi yang baik dan fokus pada proyek, namun kelemahannya adalah biaya yang lebih tinggi dan kurangnya spesialisasi. Composite organizations atau organisasi gabungan. Struktur organisasi di mana kombinasi dari dua atau lebih jenis struktur organisasi digunakan di sini. Banyak organisasi yang melibatkan semua struktur ini di berbagai tingkatan, yang sering disebut sebagai composite organization. Sebagai contoh, organisasi yang pada dasarnya fungsional dapat membuat tim proyek khusus untuk menangani proyek yang kritis. Tim semacam ini mungkin memiliki banyak karakteristik dari proyek dalam projectized organization. Tim tersebut dapat mencakup staf penuh waktu dan departemen fungsional yang berbeda, dapat mengembangkan prosedur operasionalnya sendiri, dan bahkan dapat beroperasi di luar struktur pelaporan standar yang diformalkan selama proyek berlangsung. Selain itu, sebuah organisasi dapat mengelola sebagian besar proyeknya dalam sebuah matriks yang kuat, tetapi mengizinkan proyek-proyek kecil untuk dikelola oleh departemen fungsional. Keuntungan dari struktur ini adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan struktur dengan kebutuhan proyek. Namun kelemahannya adalah kompleksitas dan biaya yang lebih tinggi. Tabel berikut menunjukkan beberapa karakteristik proyek dan hubungannya dengan struktur organisasi yang berbeda-beda. Kita lihat dulu definisi dari proyek karakteristik. Karakteristik proyek dapat mempengaruhi pilihan struktur organisasi yang tepat. Authority, ini adalah tingkat otoritas yang dimiliki oleh manajer proyek dalam struktur organisasi tertentu. Semakin rendah tingkat otoritas, semakin sedikit kontrol yang dimiliki oleh manajer proyek atas proyek tersebut. Resource availability, tingkat ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh tim proyek dalam struktur organisasi. Semakin rendah tingkat ketersediaan sumber daya, semakin sulit bagi tim proyek untuk menyelesaikan proyek tersebut. Siapa yang akan memanage budget? Ini adalah siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran proyek dalam struktur organisasi tertentu. Bagaimana dengan project manager roles? Ini adalah peran yang dimainkan oleh seorang project manager dalam struktur organisasi. Kemudian project management administrative staff, ini adalah staf administrasi yang terlibat dalam manajemen proyek dalam struktur organisasi tertentu. Sementara organisasi strukturnya, kita bisa melihat jenis organisasi proyek yang ada 6 jenis tadi.
Struktur organisasi proyek yang berbeda memiliki tingkat otoritas dan ketersediaan sumber daya yang berbeda untuk manajer proyek. Berikut adalah tingkat otoritas dan ketersediaan sumber daya untuk setiap jenis struktur organisasi. Pada functional organizations, otoritas rendah dan ketersediaan sumber daya rendah. Weak matrix, otoritas rendah, ketersediaan sumber daya rendah. Balance matrix, otoritas seimbang, ketersediaan sumber daya sedang. Strong matrix, otoritas tinggi, ketersediaan sumber daya sedang. Projectized, otoritas tinggi, ketersediaan sumber daya tinggi. Composite, bergantung pada kombinasi struktur organisasi yang digunakannya. Demikianlah tipe-tipe atau jenis-jenis organisasi proyek yang ada. Kita bisa melihat ada 6 jenis, mulai dari functional, weak matrix, balance matrix, strong matrix, projectized, dan composite. Saya Denny Purwadi, sampai jumpa di podcast manajemen proyek episode selanjutnya. Stay tune dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.